Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala al-Ar-Razi wa la yajuzu tarjihu fil adillatil yakiniyati. Berkata Imam Ar-Razi, dan tidak boleh ada pentarjihan pada dalil-dalil yang yakini. Jadi dalil yakini, baik yakini tersebut berdasarkan kesimpulan akal ataupun berdasarkan kesimpulan teks, maka tidak ada boleh tarjih di antara dalil-dalil yakini. Kenapa? Karena pada dasarnya dalil yakini tidak saling bertentangan. Maka kalau kita periksa semua pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, itu dipastikan dalil tersebut tidak sampai di tahap yakin. Dan yang namanya yakin tidak ada terjadi ta'arud. Ketika tidak ada ta'arud, maka tidak ada tarjih. Wa qala al-Hanafiyatu lil yakini maratibu. Berkatalah ulama Hanafiyah. Ini bukan terkhusus cuma ulama Hanafiyah. Juga ulama lain juga menyampaikan hal yang sama. Bagi yakin itu ada beberapa tingkatan. Ilmun, ainun, wa haqqun. Yani ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin yakni seperti kita mengetahui adanya surga. Ainul yakin kita menyaksikan surga. Sedangkan haqqul yakin kita menikmati surga. Jadi yakin ada 3 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Wala budda fi kulli dalilin min muqaddimataini wa huma kasyahidaini indal hakimi. Wala budda, dan mesti dan wajib pada tiap-tiap dalil terdiri daripada 2 muqaddimah. Jadi dalil itu, yang namanya dalil, tidak boleh kurang daripada 2. Tidak boleh lebih daripada 2, tidak boleh kurang dari 2. Adapun sebahagian ulama usul mengatakan bahwa dalil itu boleh tunggal. Apa bukti adanya Tuhan? Karena alam semesta. Itu pada dasarnya alam semesta itu bisa menjadi dalil kepada adanya Tuhan, juga harus ada dalil murakab. Tidak boleh tunggal. Alam semesta berubah. Setiap yang berubah baharu. Taib. Jadi dalil tunggal, kalau kita perhatikan lebih mendalam, kembalinya kepada murakab juga. Taib. Oke. Wahuma, dan 2 mukaddimah tersebut seperti 2 saksi di sisi hakim. Misalnya ada orang yang datang kepada pengadilan mengatakan bahwa si fulan sudah menzalimi saya. Apa buktinya? Saya menghadirkan 2 saksi. Jadi 2 mukaddimah itu seperti 2 saksi di sisi hakim. Paham? Apa bukti klaim kamu? Ada 2 dalil, ada 2 saksi. Baik. Illa annahu yastahilu ayyakuna aqalla minhuma aw aktsara. Akan tetapi bahwa sungguh dalil itu mustahil bahwa ada dalil tersebut lebih kurang daripada 2 ataupun lebih banyak. Walaupun dalil itu sama seperti saksi, tapi saksi itu boleh lebih daripada 2. Ada 3 saksi, ada 4, ada 5. Sedangkan dalil tidak boleh lebih banyak daripada 2, tidak boleh kurang daripada 2. Terus kadang-kadang kita banyak menemukan dalam satu kitab ataupun dalam satu pernyataan dalil yang rentetannya lebih daripada 2. Al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir wa kullu hadis falahu awwalun misalnya. Alam semesta ini sifatnya berubah. Semua yang berubah baharu. Dan semua yang baharu pasti diawali oleh ketiadaan. Ini dalilnya bukan cuma 2. Sudah 3, bagaimana? Itu sebenarnya ada natijah yang dibuang. Ataupun kata lain, muqaddimah matwiyah. Ada natijah yang dibuang, kemudian dihubungkan muqaddimah yang sudah memiliki natijah dengan muqaddimah yang lain. Sebenarnya apa? Al-alam berubah. Semua yang berubah baharu. Alam baharu. Sudah ada kesimpulan. Kemudian alam baharu diawali oleh ketiadaan. Sesuatu yang diawali oleh ketiadaan
nggak mungkin kadim. Maka alam ini tidak mungkin kadim. Taib. Maka di sini disampaikan wa ma yujadu min kathratil muqaddimati fahuwa dalilun ala ba'din. Dan sesuatu yang ditemukan daripada banyaknya mukaddimah. Bukan lagi 2 mukaddimah. Tadi sekurang-kurang dan paling banyak 2. Maka yang banyak tersebut dalil di atas bagian yang lain. Taib. Jadi kalau kita menemukan ada argumentasi premis yang lebih daripada 2, itu sebenarnya kalau kita periksa premis yang lain itu menjadi bukti terhadap premis yang pertama. Misalnya contoh yang tadi, alam berubah dan yang berubah itu baharu. Taib. Kemudian yang baharu diawali oleh ketiadaan. Dan suatu yang diawali oleh ketiadaan tidak mungkin kadim. Nah, premis yang kedua, mukaddimah yang kedua ini, itu dibangun berdasarkan mukaddimah yang pertama. Memang kalau kita lihat 4 mukaddimah. Tapi kalau kita rinci, kalau kita telusuri lebih mendalam, mukaddimah 2 yang pertama itu menjadi dalil. Kenapa alam ini baru? Karena berubah. Jadi mukaddimah yang pertama menjadi dalil bagi mukaddimah yang, jadi ada 2 kelompok nih. 2 mukaddimah, 2 mukaddimah. 2 mukaddimah ini menghasilkan natijah, cuma natijahnya tidak disebutkan. Akhirnya dia digabungkan dengan mukaddimah yang lain. Kalau kita hubungan antara mukaddimah kelompok yang pertama dengan yang kedua, kelompok yang pertama ini menjadi dalil bagi yang kedua. Oke ya. Jadi wa ma yujadu min kasratil muqaddimati fa huwa dalilun alal ba'dhi. Wal muqaddimatani imma aqliyatani. Nah, 2 muqaddimah, premis minor ataupun mayor, ada kala keduanya itu rasional. Kesimpulan rasional. Alam ini perubahan, memiliki sifat perubahan. Ini adalah kesimpulan rasional. Dan semua yang namanya sifat berubah, yang namanya berubah pasti diawali oleh ketiadaan ataupun baharu. Yang wujudnya itu ada awal, ada permulaan. Ini kesimpulan 2 mukaddimah ini adalah rasional. Au sam'iyatani, ataupun 2 mukaddimahnya dalil sam'i. Seperti tarikul ma'muri bihi asin. Orang yang meninggalkan perintah itu bermaksiat. Ini premis yang pertama ini. Orang yang meninggalkan perintah maksiat. Kenapa? Karena ada ayat afa'asaita amri. Apakah engkau tidak mentaati perintahku? Berarti orang yang tidak mengikuti perintah bermaksiat. Maka orang yang meninggalkan perintah bermaksiat. Kesimpulan ini bukan kesimpulan akal. Karena boleh saja orang yang meninggalkan perintah tidak bermaksiat. Wa kullu asin yastahiqul iqab. Dan semua orang yang bermaksiat berhak mendapatkan siksaan. Kenapa? Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Jadi premis yang pertama dan premis yang kedua landasannya bukan rasional, tapi sam'i. Jadi ini berbeda dengan pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan tidak boleh mukaddimah sugra ataupun kubra, yang keduanya itu nakliyat ataupun sam'iyat keduanya. Au murakkabatani minhuma, ataupun yang tersusun daripada keduanya. Apa? Sam'i dan akli. Contohnya apa? Hadza tarikul ma'muri bihi. Wa kullu tarikil ma'muri bihi asin. Ini adalah orang yang meninggalkan perintahnya. Misalnya kita lihat seseorang yang meninggalkan satu perintah. Orang ini telah meninggalkan perintah. Dan semua orang yang meninggalkan perintah itu bermaksiat. Ataupun contoh yang lain banyak. Melihat Allah itu adalah suatu yang jaiz. Suatu yang jaiz bukanlah yang mustahil. Taib. Melihat Allah, suatu yang jaiz bukanlah mustahil. Itu kesimpulan rasional. Melihat Allah jaiz karena ada disebutkan dalam ayat. Begitulah kira-kira. Jadi dalil secara keseluruhan tidak boleh lebih daripada 2, tidak boleh kurang dari 2. Kemudian mukaddimah, premis minor ataupun mayor, sugra ataupun kubra, adakala keduanya kesimpulan rasional, bukan keduanya rasional, ataupun salah satunya rasional, satu yang lain bukan kesimpulan rasional. Oke, misalnya gini. Orang ini berkat dan setiap orang berkat sukses.
Orang ini berkat. Kesimpulan apa? Bukan akal dong. Semua orang yang berkat itu sukses. Itu syar'i. Kalau kita terima itu syar'i. Ataupun ini orang berkat berdasarkan dugaan saya. Taib. Semua pikiran-pikiran yang kita lakukan dalam pikiran itu tidak terlepas daripada salah satu daripada 3 kriteria ini. Taib. Wa yajibu ayyakuna lahu wa ahalal ar-razi ats-tsaniyah. Dan Imam Ar-Razi memustahilkan akan yang kedua. Bagi Imam Ar-Razi, argumen yang tersusun dari 2 sam'i itu tidak mungkin. Taib. Wa hala ar-razi ats-tsaniyah. Wa yajibu ayyakuna lahuma syahadatan 'ala natijati bid-dalalati 'alaiha. Dan wajiblah bahwa ada bagi 2 mukaddimah tersebut itu menjadi bukti terhadap natijah dengan cara ada dalalah, dengan cara ada petunjuk di atasnya natijah. Jadi, argumen itu tersusun dari 2 premis. Bagaimana premis ini menghasilkan natijah? Syaratnya adalah 2 mukaddimah ini ada hubungannya dengan natijah. Dan hay'ahnya kan syarat. Misalnya kalau syakal pertama dia punya bentuk had wasat letaknya di mana. Itu salah satu cara untuk menghasilkan natijah. Jadi makna wa yajibu ayyakuna lahuma 2 mukaddimah ini mesti ada syahadah, ada kesaksian ataupun bukti terhadap natijah dengan cara mukaddimah ini ada petunjuk terhadap natijah. Kalau dalam syarah disampaikan bi an yulahidha fihi ma tartib, dengan bahwa diperhatikan pada 2 argumen tadi penyusunan bentuk yang datang bagi keduanya mukaddimah. Misalnya sugra dulu, kubra, kemudian hay'ahnya had wasat letaknya di mana. Taib. Misalnya gini, ada terjadi perdebatan, ke depan boleh kita baca saja. Qala Ibnu Sina wa huduruhuma fi dhihni la yakfi li husulin natijati bal la budda ma'ahu minal ilmi bin dirajis sughra tahtal kubra. Berkatalah Ibnu Sina, hadirnya 2 mukaddimah, 2 premis pada akal itu tidak cukup untuk menghasilkan natijah. Bahkan mesti bersamanya hadir tersebut, hadirnya mukaddimah, daripada mengetahui dengan masuknya sugra di bawah kubra. Jadi, misalnya saya menyampaikan begini. Nabit muskir ataupun ganja itu memabukkan. Semua memabukkan itu haram. Apakah langsung ada kesimpulan ganja haram? Menurut Ibnu Sina, dengan hadirnya 2 mukaddimah itu belum tentu menghasilkan natijah, tapi perlu ada masuk. Sugra itu masuk dalam kubra. Dalam arti apa? Ganja mabuk. Dan semua yang memabukkan, dalam ungkapan semua yang memabukkan itu termasuk salah satunya adalah kan, perlu kita hadirkan dalam kata-kata kullu muskir, ini ganja antara lain. Haram. Maka ganja haram. Kalau ibarat Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Qistas, 2 pasangan tidak cukup untuk melahirkan anak. Tapi perlu ada indirat sugra fil kubra. Mangguk ju langsung bu. Paham? Adapun menurut Imam Ar-Razi enggak perlu. Karena kalau kita menyusun 2 mukaddimah yang mukaddimah itu saling terkoneksi, otomatis langsung lahir natijah tanpa perlu kita menghadirkan lagi pengetahuan bahwa dalam kubra ini natijah sugra masuk. Menurut Imam Ar-Razi tidak perlu lagi menghadirkan sugra dalam kubra. Karena secara otomatis saat kita menyusun premis pasti sudah terkoneksi. Adapun menurut Ibnu Sina, dengan hadirnya 2 mukaddimah tidak cukup. Tapi mukaddimah hadir dan sugra ini masuk dalam pertama sugra.
Kemudian saat kita menyebutkan kubra, itu dalam kubra itu ada sugra. Baru ada kesimpulan. Baik. Wa illa lam yahsulil ilmu bin natijati wa qawwahu fil matali'i. Dan kalau tidak ada pengetahuan bahwa sugra itu masuk dalam kubra, niscaya tidak hasillah pengetahuan dengan natijah. Enggak akan hasil pengetahuan, tidak akan hasil natijah. Wa qawwahu, dan dikuat dan menguatkan niatnya Imam Baydawi akannya pendapat ini dalam kitab Matani. Matani ini Sirajuddin Al-Urmawi ya. Sirajuddin Al-Urmawi. Tawani Imam Baydawi yang ke depan yang ada di syarah. Faham ya? Wada'afahu Ar-Razi. Wada'afahu Ar-Razi. Pendapat Ibnu Sina dilemahkan oleh Imam Ar-Razi. Tidak perlu, karena dengan ada penyusunan Muqaddimah Sughra itu kan satu paket. Pasti saling terkoneksi. Tidak perlu menghadirkan lagi. Karena kalau menghadirkan Sughra dalam Kubra itu butuh ilmu yang lain. Jadi Sughra dan Kubra. Kata Ibnu Sina perlu menghadirkan bahwa Sughra ini dan Kubra. Akhirnya fokus kita bukan lagi Sughra dan Kubra. Pengetahuan bahwa Sughra itu masuk dalam Kubra. Kata Imam Ar-Razi sudah cukup. Nah, ini kerennya Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu menelusuri dan memperbaiki dan mengkonter pendapat Manatikah dari awal pembahasan hingga ujung pembahasan. Adapun Imam Ghazali tidak menyindir sedikit pun pembahasan mantiknya para filsuf. Sedangkan Imam Ar-Razi mantiknya filsuf beliau kritik, apalagi pembahasan metafisik. Paham? Maka kritikan terhadap filsuf lebih banyak dilontarkan oleh Imam Ar-Razi ketimbang Ghazali. Maka salah kalau ada orang yang membahas Ghazali filsuf. Ada yang lebih besar lagi, Imam Ar-Razi. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Imam Ghazali, tapi dibangun oleh Imam Ar-Razi. Oke ya, ini paham ya pembahasan ini. Wan natijatu tatba'u akhasal muqaddimatain. Natijah itu mengikuti yang paling rendah daripada dua muqaddimah. Boleh makna paling keji. Natijah itu mengikuti yang paling rendah daripada dua muqaddimah. Mujabah, salibah, maka mujabah. Tapi ini sudah jelas. Yang jelas saya tidak menjelaskan secara lebih panjang. Wa ma yatawaqqafu alaihi hukmu. Ini sudah selesai ya masalah dalil dan masalah muqaddimah. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lain. Wa ma yatawaqqafu alaihi hukmu. Sesuatu yang membutuhkan di atasnya oleh hukum, yakni sesuatu yang bergantung terhadapnya oleh hukum, in kana dakhilan fihi, jika ada sesuatu tersebut itu yang masuk padanya hukum, maka dia namanya adalah rukun. Salat itu membutuhkan kepada membaca Al-Fatihah. Oke. Dan Al-Fatihah itu bagian daripada salat. Maka sesuatu yang membutuhkan B, namun B tersebut ada dalam A, maka namanya rukun. Salat membutuhkan Al-Fatihah, ruku dan yang lainnya. Dan yang Al-Fatihah itu adalah bagian daripada salat. Maka namanya rukun. Baik. Wa in kana kharijan anhu, dan jika suatu tersebut di luar daripada hukum. Ini enggak mesti hukum, jangan bayang hukum fikih ya. Fa in kana mu'athiran fi wujudihi fahuwal illatu wa illa fasyartu. Jika dia itu di luar daripada hukum, maka jika yang di luar itu memberi pengaruh, memberi dampak pada wujudnya, pada adanya sesuatu, maka namanya dan jika tidak namanya adalah syarat. Sekarang kalau kita perhatikan, rumah itu butuh pintu ataupun butuh yang namanya kamar. Ataupun butuh yang namanya tembok. Tembok itu adalah bagian dari rumah. Sekarang untuk adanya rumah, sekarang ini yang di dalam ya, rukun di dalam. Sekarang di luar ini ada dua model. Model yang pertama,
Ya, model yang pertama bahwa dia memberi dampak terhadap wujudnya. Seperti tukang. Kalau tanpa ada tukang, maka rumah itu nggak akan wujud. Apakah tukang itu bagian dari rumah? Bukan. Dia di luar dari rumah. Tapi adanya rumah membutuhkan kepada tukang. Oke? Oke? Nah, wa illa ataupun dia dia di luar tapi tidak memberi dampak. Namanya adalah syarat. Seperti wudu. Kalau dalam syariat. Kalau dalam bangun rumah, alat. Alat lawak tumen. Pengen naruh alatnya anda pegang rumah. Tumennya anda pegang rumah. Paham ya? Jadi rukun, illat, dan syarat. Taib. Wa idza studilla bidalilin ala syai'in fa idza kana ahaduhuma dakhilan fil akhari fa imma an yustadalla bil kulli 'ala al juz'i fa huwal qiyasul mantiqiyyu al mufidu lil qat'i. Dan jika dibuktikan dengan dalil terhadap sesuatu, ini maksudnya wa in istudilla bidalilin ala syai'in, kita memberi dalil terhadap sesuatu perkara. Ada satu perkara, kemudian kita hadirkan satu dalil. Fa in kana ahaduhuma, maka jika adalah salah satunya itu masuk pada yang lain, fa imma, maka ada kala bahwa diberi dalil dengan secara universal alal juz'i terhadap partikular. Bahwa maka yang model begini namanya kias mantiki yang menghasilkan bagi keyakinan ataupun menghasilkan bagi kepastian. Jadi begini. Dalil itu ada dua perkara ya. Kita memberi bukti terhadapnya satu perkara dengan ini. Ini adalah bukti A adalah bukti sebagai adanya B misalnya. Kemudian A dan B ini apabila dia masuk dalam salah satu yang lain. Ada dua, ada pembuktian dari atas ke bawah, ada pembuktian dari bawah ke atas. Ataupun bahasa lainnya deduktif dan induktif. Deduktif adalah kias mantiki, silogisme. Alam mutaghir. Itu bukan kesimpulan alam berubah bukan berdasarkan riset satu persatu semua partikular yang ada di alam semesta. Itu namanya istikra, induktif. Ini berangkat dari tatanan paling atas, yang di atas itu pasti sudah masuk semuanya. Saat kita mengatakan alam itu berubah, semua partikular yang ada di alam masuk. Ingat, alam itu berubah. Ini bukti yang kita hadirkan terhadap dari kulli ke juz'i, ataupun kata lain deduktif. Ataupun kias al-mantiki. Ada dari juz'i kepada kulli, istikra. Istikra. Kita periksa satu persatu. Kemudian dari pemeriksaan ini kita ambil satu kesimpulan umum. Jadi dari juz'i. Nah, juz'i dan kulli itu, juz'i di bawah kulli enggak? Yang pertama dengan yang kedua, baik dari kulli kepada juz'i ataupun dari juz'i kepada kulli, kedua-duanya dalam satu bingkai. Ya kan? Alam mutaghayyir. Nah, buku ini masuk dalam alam mutaghayyir. Kemudian kita periksa satu persatu, kemudian kita ambil satu kesimpulan. Yang lain satu persatu itu juga masuk. Itu maksudnya fa in kana ahaduhuma dakhilan fil akhar. Taib. Fa in kana ahaduhuma dakhilan fil akhar. Salah satu dengan yang lain itu masuk. Oke. Wa yankasimu, nanti keluarnya apa? Keluar daripada fa in kana ahaduhuma dakhilan fil akhar, kias tamsili ataupun kias dalam istilah fikih. Misalnya kita mengkiaskan beras terhadap gandum. Beras itu bukan gandum kan? Gandum bukan beras, tapi ada kesamaan keduanya. Nah, itu namanya kias tamsili. Sedangkan kayak tadi, buku ini bagian daripada alam. Ya pasti dia berubah karena ada kesimpulan tadi alam ini berubah. Sedangkan tamsili yang lain itu di luar daripada suatu yang lain. Yang dikiaskan itu berbeda daripada yang makis, alih itu berbeda dengan makis. Tapi keduanya sama pada satu sifat. Ataupun sama pada illah. Taib.
Itu keluar pada ungkapan fa in kana ahaduhuma dakhilan fil akhar. Wa yanqasimu ila iqtiranin, dan terbagi silogisme kias mantiki kepada iqtirani. Wa huwa alladzi la tudkaru ma'ahun natijah wa la naqiduha. Yani iqtirani adalah kias yang tidak disebutkan bersamanya natijah dan tidak disebutkan nakidnya untuk mengeluarkan istisnai. Karena natijah ataupun nakid natijah ada disebutkan pada muqaddimah. Dan terbagi kepada istisnai. Istisnai wa huwa ma yakunun natijatu au naqiduha madhkuran fihi. Kias yang adalah natijah ataupun nakidnya disebutkan padanya. Ya, in kana syamsu taliatan, in kanati syamsu taliatan fanharu maujudun. Lakin syamsu taliatan fanharu maujudun. Dua ungkapan ini di depan lakin sudah tersebutkan pada muqaddam dan tali. Tapi alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Alam hadis ini secara spesifik tidak disebutkan. Tapi ungkapan alam dan ungkapan hadis ada disebutkan pada muqaddimah sughra satu, pada muqaddimah kubra satu. Adapun kias istisnai satu kumpulannya disebutkan. In kanati syamsu taliatan fannaharu maujudun. Ada dua paket. Kemudian lakin syamsu taliatan, Fanhar maujudun juga satu paket ini ada disebutkan pada muqaddam ataupun tali. Contoh di sini laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada pada langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, niscaya akan rusak keduanya, bumi dan akan tetapi bumi dan langit tidak rusak, maka tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa takdir. Dan yang ada takdir, mana takdir apa? Ada suatu yang tidak disebutkan. Yang dalam ayat hanya disebutkan apa? Muqaddam saja. Ya kan? Namun, akan tetapi keduanya alam ataupun bumi dan langit tidak rusak keduanya, maka hendaklah ada pada keduanya itu oleh Tuhan. Maka tidak adalah pada keduanya oleh Tuhan kecuali Allah. Hadza wa hadza ini terkhusus dengan syartiyah. Oke, taib. Wa imma ay yustadalla bil juz'i ala kulliyi fa huwal istiqra'u tammu wa tammu. Taib. Wal istiqra'u. Dan ada kala bahwa dicari bukti, diberi bukti dengan partikular, dengan juz'i terhadap yang universal. Namanya adalah istiqra'. Seperti kesimpulan Imam Syafi'i bahwa paling lama haid perempuan itu 15 hari. Setelah beliau observasi, kalau bahasa Tunggu Syibran, memeriksa, mewawancarai perempuan-perempuan yang ada di Arab yang beliau temui. Berdasarkan penemuan-penemuan beliau, kemudian beliau mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan ini berangkat dari apa? Nah, kesimpulan akhir itu mencakupi semua juz'iyah kan? Ya enggak? Yang tadi kesimpulan umum, kemudian baru ke kesimpulan partikular juga masuk. Fa in kana ahduhuma dakhilan fil akhar. Yang yang sempurna, yang observasi yang sempurna daripada istiqra' itu menghasilkan bagi kepastian. Oke? Jelas ya? Wa in lam yadkhul ahaduhuma fil akhari bal studilla bi juz'in ala juz'in lishtirakihima fi wasfin fa huwa tamsiliyyu indal mutakallimin wal qiyasu indal fuqaha. Dan jika tidak masuk salah satunya pada yang lain, bahkan diberi bukti dengan juz'i terhadap juz'i yang lain. Kenapa? Karena sama-sama keduanya pada satu wasaf, maka namanya tamsili menurut mutakallimin, qiyas menurut fuqaha. Sekarang dalam juz'i bisa masuk juz'i yang lain? Dalam juz'i tidak masuk juz'i yang lain. Wajib bayar zakat pada gandum misalnya. Dalam gandum tidak ada beras karena gandum itu juz'i. Tapi beras itu bisa kita kiaskan pada gandum. Sama-sama ilat. Tapi keduanya Tapi berbeda dengan kesimpulan tadi. Perempuan paling lama haidnya adalah 15 hari. Maka perempuan yang afradnya perempuan, perorangan dari perempuan itu masuk di bawah kesimpulan umum tadi. Jadi dakhilan juz ini masuk di bawah
kulli. Tapi kias tamsili ataupun kias menurut fuqaha itu terpisah. Maka kias tamsili itu mufidul liddan. Mufidul liddan. Wal qiyasu indal fuqaha. Nah, contohnya al hukmu sabata fi tilka surati likadza fa yasbutu fi hadhihi lidzalika. Hukum ditetapkan pada sedemikian surah karena alasan sedemikian. Maka ditetapkan dianya hukum pada ini karena alasan sedemikian. Misalnya begini, al hukmu haramnya khamar fitil surah ini khamar, hukum ini haram pada khamar. Kenapa? Likada, karena mabuk. Fayasbutu, maka ditetapkan dianya hukum ini haram pada ini apa? Sabu-sabu misalnya. Lidzalika, karena mabuk. Itu kias tamsili. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Burhan? Selain syi'ri itu semua akli. Tapi akli yang tidak pasti. Tergantung. Jadali itu ada berdasarkan dari musallamat. Ada kala argumen lawan kita ambil untuk kita menjatuhkan argumen lawan tersebut. Nah. Wallahu alam bisawab wa ilahi marju wal ma'ab. Salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.